Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan Alif Turyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Fida Hurasani atau yang kita kenal dengan Pak Ape, di mana beliau ini adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Tentu di iklim yang seperti ini, Kutai Kartanegara harus mulai waspada karena musim yang saat ini dialami ditambah dengan badai El Nino yang ada di Kutai Kartanegara tentu berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat kita yang ada di Kutai Kartanegara. Untuk itu kita menyapa sekali lagi dengan Pak Ape yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Assalamualaikum Pak Ape. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik, Bung. Luar biasa. Ini di sela-sela kesibukannya kami mengundang Bapak tentu berkaitan dengan dinas yang Bapak, kesatuan yang Bapak naungi. Harapannya tentu dinas kebakaran ini banyak memberikan solusi terhadap kendala-kendala terhadap kemarau yang ada di Kutai Kartanegara dan termasuk El Nino yang dihembuskan oleh dunia ini. Untuk itu baiklah pemirsa, kita akan menanyakan sedikit bincang-bincang terkait dengan dinas atau kesatuan yang Pak Ape pimpin. Kalau tidak salah Pak Ape, dulu itu Dinas Pemadam Kebakaran ini kan bersatu dengan BPBD ya. Sekarang dipecah gitu ya. Bagaimana itu prosesnya kok sekarang kok bercerai itu kira-kira? Ya, kalau prosesnya mungkin sudah lama ya, sebelum kita berada di BPBD. Karena saya kan 9 bulan bertugas di BPBD dan proses itu sudah berjalan untuk pemisahan. Karena pemisahan memang tuntutan dari suatu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk kabupaten kota provinsi juga harus membentuk dinas pemadam kebakaran tingkat provinsi kabupaten kota. Jadi ada harus ditindaklanjuti oleh pejabat di daerah itu untuk membentuk sesuai dengan kemampuannya, kelasnya. Jadi 9 bulan mengabdi di BPBD, baru 2 bulan terakhir kita dipindah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Negara dan dinas baru, dan kami kepala dinas pertama yang notabene apabila membangun suatu organisasi baru ya harus baru semua ya, dengan segala keadaan yang ada ya kita mulailah ya dengan segala keterbatasan yang ada. Baik, jadi kalau sekarang ini dipisah seperti ini, kalau menurut Pak Ape, apakah lebih menguatkan untuk regulasinya, kemudian tindakannya sekarang sudah lebih bisa lebih sendiri kan begitu ya, independen ya. Melihatnya banyak sudut pandang, Bung. Jadi pada saat kita melihat dia spesialis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu bicara masalah regulasi, masalah dokumen, masalah terlalu luas dia skopnya. Ya, begitu dia mengarah kepada bencana, dia begitu menyinggung masalah kebakaran, dia konteksnya kebakaran hutan dan lahan yang hari ini sedang terjadi, yang jadi isu nasional maupun isu internasional ya. Nah, begitu bicara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dia bicara kebakaran dalam konteks pemukiman dan penyelamatan. Nah, jadi ada dua nomenklatur, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi ada dua di situ tugas fungsi yang harus kami emban. Nah, berkenaan dengan situasi hari ini, kalau kita terlalu ego, ya kita akan cuek melihat hutan dan lahan. Bukan tugas kita, tapi ini tugas kawan-kawan di BPBD. Nah, makanya begitu kita melihat apakah ini akan kuat, ya kita melihatnya dari mana. Apabila daerah itu memandang ini sangat bagus sebagai perkuatan, ada beberapa OBD teknis yang bisa menuju ke satu titik sasaran melihatnya kuat, bisa kuat. Tapi kalau kita bicara melihat efisien, apakah tidak efisien dijadikan satu saja, orangnya cuma satu, tugasnya banyak, koordinasinya lebih enak,
mungkin bisa lebih efisien. Betul. Makanya saya Tapi melihat tidak banyak efektif jadi Iya, kan. iya, artinya Oke. melihatnya sudut pandang dari mana gitu. Iya, tentu kita juga melihat dari segi efisiensi dan efektivitas. Iya. Tidak cukup hanya efisien saja, ternyata tidak efektif, Iya, kan pemborosan betul, juga. betul. Jadi begini, Pak Ave, kalau kita melihat lagi untuk Kukar ini, Kukar dengan kondisi seperti ini, banyak lahan-lahan yang mulai kekeringan. Nah, kalau Pak Ave ini sekarang memantau bagaimana situasi dan kondisi di Kukar sendiri, apakah sudah mulai ada titik-titik api yang harus ditangani atau seperti apa? Sudah mulai, Bung. Sudah mulai. ya. Ya, kalau tadi Banyak kita bincang-bincang, kita sudah perang ini. Oh, Jadi bukan iya, bukan pada saat kita wanti-wanti atau siaga, kita udah perang. Udah beberapa persen ya, tapi tidak sebesar seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin karena cuaca kering, kelembapan juga sudah mulai berubah ya kan. Jadi daun-daun itu kalau di hamparan anggaplah seperti semak hutan, kalau kita ambil kita remes itu ada hitungannya. Wah, ini kelembapannya udah melebihi warna hijau, biru, merah, kuning, itu udah kelihatan. Artinya itu bagian preventif Pak Ape dan teman-teman untuk pada saat saya belajarnya pada saat 9 bulan saya di BPD. Oke. Ya, jadi hari ini kita udah masuk ke biru. Baik, ini kita lihat ini. Jadi ada tayangan beberapa teman-teman kita lagi di lapangan. Nah, ini di daerah mana ini, ini Pak? Di Morabada, Bung. Ini di Morabada. Ini peran aktif dari Dinas Kebakaran, Pos Kecamatan Morabada. Apa kejadiannya ini? Ya, lahan karena pembukaan lahan atau biasanya faktor seperti itu, buka lahan yang pada saat musim hujan, musim normal, saya rasa ini bukan hal yang terlalu ini. Tapi karena ini isu dipantau oleh satelit, terbaca oleh Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri di pusat, ini dijadikan suatu titik permasalahan yang tidak boleh terjadi, karena mengingat suhu panas kita tadi memang udah di atas rata-rata, dan ini kalau tidak bisa dikendalikan akan berubah menjadi kebakaran yang lebih sulit dikendalikan. Jadi begitu ada titik-titik yang mungkin ini, aparat setempat langsung bergerak. Iya. Ini langsung terintegrasi dengan teman-teman kita di pusat ya? Iya. Jadi bukan Damkar saja, Pak. Jadi TNI, Polri itu garis komando mereka itu sangat kuat. Bahkan ada warning dari pimpinan tinggi mereka bahwasanya titik-titik api itu tidak boleh ada. Jadi keterlibatan kita berkoordinasi terus di kecamatan menggunakan pos-pos yang sudah ada untuk terlibat bersama-sama di dalam menangani kebakaran lahan dan hutan sekarang. Iya. Bagaimana kira-kira himbauannya dari pemerintah terhadap masyarakat kita yang membuka hutan dengan tidak melalui prosedur yang benar, itu apakah juga dilakukan saat ini penyuluhan-penyuluhannya? Ya, jadi himbauan kita kan begitu masuk di bulan Juni, BMKG itu udah menyampaikan sebenarnya menyampaikan warning, kita akan memasuki musim panas yang diperkirakan nanti puncaknya di Agustus. Ya, di puncaknya di Agustus, tapi di akhir Juni itu ada peringatan lagi bahwasanya keadaan cuaca ini akan anomali perubahannya sulit diprediksi. Ternyata ada warning terakhir, kita akan masuk mungkin di puncak di pertengahan September. Akan tetapi ya kita kembali lagi bahwasanya hari ini pun BMKG masih menganalisa secara secara keilmuan mereka ya, untuk menyampaikan ke kita di daerah seperti apa langkah-langkah kita. Tapi kita pastinya selalu dalam posisi ready, apapun yang terjadi kita harus selalu siap. Baik. Terima kasih Pak Ape. Tentu apresiasi kami dari DPRD berharap bahwa Pak Ape tetap semangat, dan tentunya kita juga bekerja ini kan tidak terlepas dari anggaran Pak Ape. Nah, saat ini bagaimana dengan penunjang anggaran kita yang 2023 ini kan 7,78 triliun. Nah, apakah sudah bisa ambil bagian terserap di dinas ini atau seperti apa? Dan tentu kami akan mensupport karena ini adalah kebutuhan kita bersama. 7,3 di murni apa di perubahan? Di murni. Di murni ya? Di murni. Ya, kalau totalnya 11,8. Siap. Kalau di murni kita kan waktu itu masih di BPD. Iya. Jadi pemadam kebakaran itu masih di bidang, mendapatkan sedikit kegiatan, dan walaupun itu tidak terlalu besar. Nah, begitu udah pisah,
kita diminta menyusun untuk anggaran perubahan kemarin dalam konteks ada space 2,3 T. Iya. Jadi kita menyusun untuk kelengkapan di beberapa pos. Dari 20 kecamatan kita baru ada 8 pos, Pak. Oh, baru ada Iya, baru 8 pos. Jadi artinya kalau kebutuhan pun juga masih pasti minus. kurang ya Iya, kebutuhan. sangat. Ini sangat. bukan keinginan ya. Bukan. Artinya bukan. kebutuhan yang harus Bukan. kita Iya. laksanakan Iya. masih baru 8 yang bisa 8 pos yang ada. diserap. Iya, Yang iya, ada. iya. Harapannya apa Pak Ape Iya. terkait dengan anggaran ini? Kewajiban pemerintah daerah, Oke. negara hadir di tengah masyarakat, Iya. itu harus terpenuhi, Bung. Oke. 20 kecamatan itu. Negara harus hadir. Iya. Karena kecamatan yang ada itu kan bukan baru-baru ini saja baru bergabung dengan Kutai Kartanegara. Kan udah puluhan tahun. Ya kami berharap ya terlepas saya seorang pejabat, kepala dinas, saya anggota masyarakat juga, Baik. di mana kehadiran negara Iya. terhadap warga-warga kita di pelosok juga harus punya jaminan mendapatkan kepastian tentang dilindungi dari musibah kebakaran dan hal-hal lain. Disitulah. Jadi makanya saya terlalu peka kalau diajak ngomong anggaran. Iya. Karena saya jujur saja begitu saya nyusun anggaran, saya mengajak teman-teman untuk menyusun anggaran itu berada pada garis tegak lurus. Tegak lurus dalam arti konteks lewat pemetaan, bukan asal keinginan. Iya. Kita menganggarkan untuk kecamatan itu apakah memang memang nggak ada pemadam. Seperti Tabang simbol dari dinas pemadam kebakaran nggak ada. Nanti kalau ada kebakaran di Tabang, ya kan misalnya warga masyarakat tidak sedikit warga masyarakat di Tabang contohnya kalau ada kebakaran teriak juga enggak, nangis juga enggak, karena bukan mereka enggak sanggup, karena mereka teriak percuma, nangis percuma, mau teriak untuk siapa? Ya kan nangis memang jadi meratap. Nah, negara di mana kita? Nah, di situ pemetaan. Nah, saya juga tidak terlalu menyayangkan ada pemangkasan segala macam, mungkin ada kepentingan yang lebih penting lagi di daerah ini, hanya sebatas itu. Makanya saya tidak terlalu bereaksi terlalu berlebihan. Ya mungkin kami hanya disuruh mengelola sekian untuk membelanjakan beberapa pos yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan melakukan inovasi. Ada sebagian, ada anggaran terserap mungkin di perubahan ini untuk belanja baru unit, mungkin itu akan kami remajakan yang sudah ada. Unit lama akan kami geser ke kecamatan yang belum ada. Mungkin langkah-langkah inovasi seperti itu yang kami lakukan. Menyikapi masalah yang tadi ditanyakan Bung Alif, bagaimana anggaran yang besar. Udah mungkin ada yang lebih penting dari kami. Oke, kami akan siap, kami akan loyal dengan pimpinan kebijakan daerah, dan kami akan berupaya untuk berinovasi seperti apa menyikapi anggaran yang ada, yang diberikan ke kami itu. Tentu ini menjadi catatan kita, dan apa yang dilakukan oleh Pak Ape ini adalah sebuah solusi di mana bagaimana mensikapi anggaran yang sangat terbatas ini. Kalau kita melihat memang Kutai Kartanegara ini kan luasannya 27.431 km persegi, di mana kalau kita rasiokan dengan Jakarta 20 kali Jakarta, Pak. Luasnya kita ini. Mungkin itu juga yang harus dijangkau oleh Pak Ape terhadap 20 kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Tapi tetap semangat Pak Ape. Kami mensupport Bapak supaya Bapak juga bekerja secara maksimal. Masyarakat kita juga terlindungi dengan adanya kehadiran pemerintah, kehadiran Pak Ape di Kutai Kartanegara ini. Baik pemirsa, tentu ini cakap-cakap kita, bincang-bincang kita kepada beliau. Kami berharap bahwa himbauan dari Pak Ape terhadap kebakaran, waspada terhadap api, kehati-hatian itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar kehidupan kita di Kutai Kartanegara ini jauh dari musibah, dari jangkauan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu Pak Ape, mungkin nanti masyarakat ingin memberikan informasi terkait dengan bencana dan sebagainya, tentu Pak Ape ada hotline yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan himbauan tentunya agar masyarakat bisa langsung kontak apabila ada hal-hal yang sekiranya urgent. Silahkan Pak Ape. Mungkin himbauan kami karena situasi dan kondisi cuaca kita sangat ekstrim, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Api kecil sahabat, api besar ada musibah. Tetap kita harus waspada. Ada beberapa himbauan yang selalu kami sampaikan lewat woro-woro kami pagi siang malam. Ada orang-orang kami yang kami selalu sampaikan lewat himbauan ke pelosok-pelosok di dalam kota maupun di desa-desa yang ada,
mungkin bisa menghubungi nomor yang tertera mungkin di monitor ini, ya, baik itu langsung di piket jaga maupun via WA, dan via WA itu tersambung kepada pencatatan bahwasanya kami juga menerapkan standar pelayanan minimal, Pak. Jadi harus itu 24 jam ya. 24 jam, 24 jam. Termasuk nomor resmi saya juga, ya kan, selalu siap melayani walaupun orang tidak paham, tahunya Pak Ape ada dinas pemadam kebakaran, ya langsung telepon saya akan meneruskan kepada piket. Bahkan mungkin separuh waktu saya itu ada di kantor, separuh dari kehidupan saya selama 24 jam itu, lebih dari separuh itu berada di kantor. Jadi insya Allah kami akan selalu layani sebisa kami, semampu kami. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus kepada beliau, luar biasa. Pemirsa, tentu hari ini adalah sangat berharga sekali kita mendapatkan informasi banyak terkait dinas pemadam kebakaran. Mudah-mudahan beliau, kita doakan selalu sigap, selalu bisa hadir di tengah-tengah kita, dan kita berharap bahwa Kutai Kartanegara tidak lagi, dan harapannya tidak akan terjadi kebakaran-kebakaran, dan tentu kita inginkan bahwa Kutai Kartanegara akan melewati masa-masa yang sudah disampaikan oleh beliau. Tanggal puncaknya di bulan Agustus, kemudian El Nino-nya bulan September, begitu ya Pak Ape ya. Demikian yang bisa kami bincang-bincang ini, dan terima kasih atas partisipasi masyarakat. Tentu kami semuanya berharap bahwa Kutai Kartanegara bisa melewati masa-masa ini. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantang pulang sebelum padam. Damkar